Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Psati Daily. Di sini saya akan memberikan tutorial paket Razer 10.2.4.3 yaitu Troubleshoot Multi-Area OSPF v2 atau pemecahan masalah multi-area OSPF versi 2. Di sini terdapat addressing table, objektif atau tujuannya, ada background-nya. Sebelum saya menjelaskan cara pengerjaannya, jangan lupa isi user profile dengan nama dan email masing-masing, lalu diklik OK. Baiklah, kita lanjut ke objektif. Di sini tujuannya yaitu memecahkan masalah jaringan multi-area OSPF versi 2. Lalu kita langsung ke background. Di sini ada sebuah organisasi besar baru-baru ini memutuskan untuk mengubah jaringan dari area tunggal OSPF versi 2 ke multi-area OSPF versi 2. Akibatnya, jaringan tidak lagi berfungsi dengan benar dan komunikasi melalui banyak jaringan gagal. Sebagai administrator jaringan, kita harus memecahkan masalah, memperbaiki implementasi multi-area OSPF versi 2, dan memulihkan komunikasi di seluruh jaringan. Untuk melakukan ini, kita diberi addressing table dan menunjukkan semua router di jaringan termasuk alamat IP antarmuka dan subnet mask-nya. Lalu diberitahu juga bahwa di area 1 komunikasi ke jaringan 192.168.4.0/24 sedang tidak aktif dan router R2 tidak dapat membentuk kedekatan OSPF dengan router R1. Di area 2, komunikasi ke jaringan 172.16.1.64/27 dan 172.16.1.96/24 telah hilang dan router 4 tidak dapat membentuk kedekatan. Area 0 berperilaku seperti yang diharapkan. Langsung aja kita ke bagian 1, yaitu menggunakan tampilan perintah untuk memecahkan masalah area OSPF versi 2, area 1. Di sini ada di bagian 1 menggunakan gejala-gejala tertentu dari kegagalan jaringan yang dilaporkan di latar belakang atau skenario, mulai atur pengaturan konfigurasi pemecahan masalah di router area 1. Di sini ada yang A. Karena R2 tidak membentuk kedekatan dengan R1, konsol ke R2 dan periksa konfigurasi alamat IP antarmuka dan konfigurasi OSPF versi 2 multi-area. Gunakan perintah show running config untuk melihat konfigurasi. Di sini ada pertanyaan, apakah konfigurasi proses router OSPF versi OSPF R2 ada dan benar? Apakah pernyataan jaringan tersebut termasuk subnet, bit wildcard, dan nomor area sudah benar? Sepertinya konfigurasi routing OSPF R2-nya udah benar. Lanjut ke yang B. Pada R2, jalankan perintah show IP OSPF interface untuk memeriksa konfigurasi interval hello timer dan memverifikasi bahwa hello message sedang dikirim. Apakah konfigurasi interval waktu hello R2 diatur ke pengaturan default? Apakah interval waktu mati 4 kali interval waktu halo? Apakah halo sedang dikirim? Jawabannya, konfigurasi interval timer R2 adalah default pada hello 10 dan dead 40, dan hello sedang dikirim. Yang C, jika konfigurasi dan pengaturan R2 benar, maka masalah tidak terbentuk dan kedekatan harus terletak pada R1. Konsol ke dalam R1 dan periksa antarmuka jaringan dan konfigurasi OSPF versi 2 dalam menjalankan konfigurasi. Sini ada pertanyaan, apakah antarmuka jaringan R1 dikonfigurasi dengan benar? Apakah ada masalah dalam konfigurasi proses routing R1 OSPF versi 2 yang akan menyebabkan kegagalan agency? Jawabannya, antarmuka R1 itu dikonfigurasi dengan benar. Proses perutuhan OSPF versi 2-nya
R1 memiliki perintah antarmuka pasif yang dikonfigurasi pada antarmuka gigabit Ethernet 0/0. Di sini langsung perbaiki kesalahan konfigurasi pada R1. Kita coba perbaiki dulu. Kesalahan pada R1. Nah, R1 kita masuk ke CLI. Kita enable dulu configure terminal, lalu router OSPF1, dan no passive interface. Gigabit Ethernet G 0/0. Baiklah, kita lanjut lagi untuk ke yang E. Jika masalah telah diperbaiki, AR1 harus menerima pesan syslog ke konsol yang menunjukkan perubahan kedekatan OSPF dari pemuatan menjadi penuh. Apakah pesan syslog muncul di konsol R1 yang melaporkan perubahan kedekatan OSPF? Jawabannya ya, pesan syslog adalah %OSPF 5 agency change proses 1 NBR 2.2.2.2 pada gigabit Ethernet 0/0 dari loading ke full. Kita masuk ke langkah 2, step 2, yaitu periksa konfigurasi router di area 2. Di sini ada A, karena dilaporkan bahwa jaringan telah kehilangan kontak dengan subnet area 2, yaitu 172.16.1.64/24 dan 172.16.1.96/24. Verifikasi ini di area 2 border router atau ABR2 menggunakan perintah show IP route. Apakah tabel perutuan ABR2 menunjukkan keberadaan jaringan 172.16.1.64/24 dan 172.16.1.96/24? Jawabannya tidak. Yang B, periksa untuk melihat apakah ABR2 telah membentuk agensi neckboard OSPF versi 2 dengan R3. Apakah ABR2 menunjukkan dua tetangga OSPF? ID tetangga mana yang menandakan R3 dan bagaimana kita tahu ini? Ya, jawabannya ABR2 menunjukkan dua neckboard dengan ID tetangganya 3.3.3 dan 7.7.7.7. R3 adalah tetangga ID 3.3.3.3 karena itu menunjukkan terhubung pada antarmuka gigabit Ethernet 0/1. Di sini ada yang C, karena ABR2 telah membentuk hubungan tetangga dengan R3, masalahnya mungkin terletak pada konfigurasi OSPF versi 2 pada R3 atau R4. Konsol dalam R3 dan periksa konfigurasi OSPF versi 2 dalam menjalankan jaringan konfigurasi. Di sini ada pertanyaan, apakah ada masalah dengan konfigurasi proses routing R3 OSPF versi 2? Jawabannya iya, dan pernyataan jaringan untuk jaringan 172.16.1.64 tidak dikonfigurasi dengan benar di area 0 dan bukan di area 2. Kita coba ke yang R3, karena tadi ada masalah, jadi kita coba perbaiki. Untuk yang R3, ini R3,
CLI, enable, configure terminal, lalu router OSPF 1, no network untuk 172.16.1.64, netmasknya 00031, areanya 0. Lalu network yang benar 172.16.164.000.31, area 2 yang benar. Oke, di sini udah kita perbaiki masalahnya. Kita lanjut ke penjelasannya. Kita tadi sampai mana? Di sini ada juga pengaturan tentang yang R3 lanjutan. Sebelum itu kita jawab dulu yang ini. Pertanyaan ada, apakah pesan syslog muncul di konsol R3 yang melaporkan perubahan kedekatan OSPF? Apa artinya ini? Maksudnya, pesan syslog ini adalah %OSPF 5 agency change proses 1, NBR-nya 4444 pada gigabit Ethernet 0/0 dari loading ke full. Ini menandakan bahwa agency dibentuk dengan R4. Yang E, pastikan tabel routing R3 memiliki rute ke semua jaringan di semua area OSPF. Apakah ada rute yang hilang? Jika ya, yang mana? Jawabannya iya, rute ke jaringan 192.168.xx hilang. Tampaknya R3 kehilangan rute ringkasan OSPF versi 2 inter-area 192.168.0.0/21. Untuk mengatasi masalah ini, hapus penuhnya proses perutan OSPF versi 2 dari router R3 dan kemudian tambahkan kembali. Kita tambahin lagi untuk ini OSPF. Kita coba ke yang R3. Tadi kita exit, kita end dulu. Masuk lagi configure terminal, lalu no router OSPF 1, lalu router OSPF 1, lalu router ID-nya ada 3, networknya ada 172.16.1.32.00031, area 2, jangan lupa. Lalu network kembali 172.16.1.64 yang sekarang. Diganti aja, ininya sama, netmasknya dan areanya tetap sama 2. Udah, jadi ini udah semua.
Sekarang verifikasi bahwa tabel routing R3 telah mempelajari rute ringkasan terarea OSPF ke subnet 192.168.0.0/21. Apakah rute interarea OSPF ke subnet 192.168.0.0/21 ada dalam routing table? Jawabannya iya. Maka dari sini semua pengerjaan kita udah selesai, completion-nya juga udah 100%. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.